Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video kemarin tentang usaha voucher WiFi hotspot. Nah, video yang kemarin itu membahas persiapannya mengenai dari persiapan alat dan apa yang dibutuhkan untuk membuat usaha voucher WiFi hotspot. Nah, untuk video yang kedua ini atau part 2 ini kita akan membahas mengenai perancangan. Oke, sebelum nonton video ini alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya di channel ini. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang pertama, kita harus paham mengenai topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan itu adalah sebuah gambaran jaringan yang akan kita buat nantinya. Kalau di film itu ada sebuah storyboard. Nah, topologi itu sama halnya seperti storyboard. Nah, ini topologi sederhana yang dapat kita buat nantinya. Untuk yang pertama itu harus ada modem ISP, kemudian disambung ke sebuah mikrotik. Mikrotik di sini fungsinya untuk membuat hotspot voucher, terus kemudian melimitasi bandwidth dan manajemen bandwidth. Selanjutnya diteruskan ke access point. Access point di sini fungsinya hanya untuk memancarkan sinyal WiFi. Nah, di bawahnya saya kasih keterangan untuk port 1 itu mengarah ke internet atau mengarah ke modem ISP. Kemudian di port 2-nya itu mengarah ke hotspot. Dan untuk port 3 ini kita akan gunakan untuk ke jaringan lokal atau ke komputer laptop untuk men-setting mikrotik tersebut. Oke, ini adalah topologi yang sangat sederhana dari modem ke mikrotik. Mikrotik dipancarkan oleh sebuah access point. Oke, seperti itu. Nah, ini saya gambarkan lebih banyak access point-nya, yaitu 2. Tadi kan untuk Ether 2 itu kan cuma 1, jadi hanya bisa 1 access point. Untuk 2 itu harus menambah, yaitu switch hub. Fungsi switch hub ini hanya untuk mencabang saja. Kalau stop kontak itu kan dari 1 ke banyak. Nah, ini seperti itu fungsinya. Ini tidak ada penyetingannya karena ini switch yang unmanaged. Switch itu ada 2, managed dan unmanaged. Kita akan pelajari nanti saja. Oke, kita fokus ke switch unmanaged saja. Itu tidak perlu melakukan penyetingan. Dari modem ISP ke mikrotik, mikrotik Ether 2 ini masuk ke switch hub. Nah, ini sama saja masuk ke sini, ini masuk ke sini, masuk ke access point, itu bisa 2 access point. Nah, gimana jika access point ini disambung lagi ke access point berikutnya? Nah, itu bisa. Topologinya seperti ini. Dari modem ISP ke mikrotik, terus disambung hub, dan access point ini disambung lagi ke access point selanjutnya, itu bisa. Access point ini disambung lagi secara seri, itu bisa. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah paham, kita akan lanjut ke IP address. Nah, ini tentunya sangat penting di dalam dunia jaringan. Oke, atau biasa disebut alamat IP, seperti itu. Nah, kita harus pahami dulu mengenai konsep IP address. Nah, ini saya gambarkan seperti ruang kelas. IP address itu hampir mirip seperti ini. Itu di ruang kelas itu ada kursi untuk siswa yang jumlahnya lumayan banyak, dan ada satu meja untuk guru. Nah, guru di sini kalau di dalam IP address itu adalah gateway, yang mana kursi guru ini tidak boleh diduduki oleh siswa. Jadi siswa harus duduk di sini. Nah,
kalau di dalam IP address siswa itu adalah usernya. Usernya bebas memilih, yang datang pertama itu bebas memilih yang ini atau yang ini itu bebas. Nah, seperti itu. Dan satu kursi hanya bisa ditempati oleh satu siswa. Nah, kalau di dalam IP address itu juga sama. Satu IP hanya untuk satu user. Kursi guru ini adalah gateway-nya. Oke. Untuk datang yang kedua bebas memilih, tetapi tidak boleh memilih yang pertama tadi karena sudah diduduki. Seperti halnya di IP address. Nah, ini saya buatkan contoh. Contohnya IP 192.168.1.1 seperti ini, /24. /24 di sini ini maksudnya kelas C dengan NetSmart 255.255.255.0. Jadi ada 254 user yang dapat terhubung. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk gateway-nya tidak masuk di rentang IP untuk user. Rentang IP user adalah 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Nah, ini kelas C. Bisa dituliskan /24 atau dengan NetSmart seperti ini. Nanti akan saya buatkan videonya untuk video subnetting ya, untuk pembagian ini. Nah, ini saya tuliskan 192.168.1.1 tidak boleh karena sudah digunakan oleh gateway. Oke. Nah, untuk IP address yang akan kita gunakan nanti, karena di sini tahap perancangan, jadi di sini untuk Ether 1 kita gunakan Dynamic IP atau DHCP client. Nah, otomatis dari modem ISP. Untuk Ether 2 itu 192.168.10.1. Nah, ini untuk nanti untuk hotspot. Dan untuk Ether 3 nanti 192.168.20.1/24 ini untuk lokal. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Berarti untuk usernya 10.2 sampai 10.254 dan 20.2 sampai 20.254. Nanti ini di IP pool. Oke, kita belajar secara bertahap agar teman-teman paham. Jika belum paham bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, sekian dulu mengenai penjelasan dari topologi jaringan dan IP address. Nanti video selanjutnya kita akan belajar menyeting bareng-bareng agar teman-teman paham apa saja yang disetting. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.